Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pasar oligopoli yang beranggotakan saya sendiri dengan nama Agustina Putri Wulandari dengan NPM 20751032 dan rekan saya Dian Novitasari dengan NPM 20751042. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Dalam kondisi seperti itu, maka barang yang dijual menjadi cenderung homogen dan sulit dibedakan. Oleh karenanya, pasar oligopoli tergolong sebagai salah satu jenis pasar dengan persaingan yang tidak sempurna. Terbentuknya pasar oligopoli didorong oleh beberapa faktor, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya efisiensi skala besar. Maksud dari efisiensi ini adalah adanya penghematan teknologi dan biaya produksi. Hal ini menjadikan pelaku usaha lebih selektif untuk turut serta dalam pasar. Efeknya, hanya segelintir perusahaan saja yang berani mengambil peran di dalamnya. Yang kedua, adanya kompetensi manajemen yang kompleks. Maksud dari kompetensi manajemen yang kompleks adalah bahwa dalam kegiatan pasar terdapat persaingan bebas yang menuntut perusahaan untuk mengambil peran dan langkah. Hal ini dibutuhkan untuk menentukan kebijakan dan arah manajemen, termasuk menemukan inovasi baru sehingga produksi barang tetap berkembang dan diminati pasar. Contoh pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni maksudnya adalah pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen dengan produk yang dijual bersifat identik atau sama sehingga sulit untuk dibedakan. Contoh dari jenis pasar oligopoli murni ini sangat banyak di kehidupan kita, di mana seringkali kita tidak memperdulikan mereknya karena dianggap sama saja. Contohnya adalah air mineral, helm, semen, pipa, dan sebagainya. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Berbeda lagi dengan pasar oligopoli terdiferensiasi, di mana barang yang diperjualbelikan meskipun bersifat homogen tetapi bisa dibedakan. Dengan kata lain, konsumen yang lebih suka dengan satu merek saja karena menganggap merek lain tidak sesuai dengan seleranya. Contoh sabun, sampo, bumbu penyedap makanan, rokok, kartu internet, motor, ataupun mobil. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, hanya terdapat beberapa produsen yang menguasai banyak konsumen di pasar. Biasanya jumlah produsen tidak sampai 10 perusahaan. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan bisa bersifat homogen, bisa pula beragam. Yang ketiga, sistem harga menjadi kaku atau cenderung sama karena adanya kepemimpinan harga oleh perusahaan terbesar di pasar, atau juga merek yang paling laris. Yang keempat, memiliki kurva permintaan dengan elastisitas silang yang relatif tinggi. Yang kelima, setiap perusahaan cenderung memberlakukan harga pasar yang umum. Yang keenam, promosi dan inovasi merupakan strategi yang sangat penting. Yang ketujuh, promosi melalui iklan atau media dilakukan secara intens. Bisa dilihat di televisi, iklan-iklan produk rumah tangga tersebut selalu tampil. Yang kedelapan, biasanya perusahaan lain atau baru sulit memasuki pasar oligopoli yang sudah eksis. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dian Novitasari. Kelebihan dari pasar oligopoli. 1. Persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. 2. Harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antara produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi. 3. Meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen mempunyai beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. 4. Kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Kekurangan dari pasar oligopoli. 1. Produsen baru sulit untuk masuk ke pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. 2. Kebijakan produsen terbesar biasanya terlaris sangat mempengaruhi pasar dibandingkan produsen lain di bawahnya.
3. Oleh karena itu, promosi sangat penting. Modal untuk iklan menjadi sangat banyak sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi jika tidak tepat sasaran. 4. Sering terjadi perang harga antara produsen. 5. Kemungkinan adanya konsumen yang loyal sangat besar terhadap satu merek, sehingga perusahaan lain sulit untuk bersaing di pasar dan konsumen yang sama. Materi selanjutnya adalah pembahasan pasar oligopoli beserta contoh penerapannya di Indonesia. Pembahasan tentang pasar oligopoli. Oligopoli adalah pasar dengan persaingan tidak sempurna karena jumlah produsen tidak sebanding dengan jumlah konsumen, sehingga secara terus-menerus memasarkan produk untuk menarik perhatian konsumen. Oligopoli biasa dilakukan untuk menahan perusahaan lain yang berpotensi dalam pasar, sehingga hanya sedikit produsen yang memproduksi produk yang sama. Oligopoli memiliki persaingan yang sangat ketat, yang berdampak pada persaingan harga antar produsen. Contoh pasar oligopoli. Perusahaan motor di Indonesia. Persaingan sepeda motor di Indonesia termasuk ke dalam jenis pasar oligopoli diferensia. Para penjual menjual barang dengan berbeda corak. Dalam praktiknya, barang yang diperdagangkan produk sepeda motor di Indonesia dikuasai oleh 3 pabrik besar, yaitu Honda Motor Company, Yamaha Company Motor, dan Suzuki Motor. Ini merupakan kelebihan pasar oligopoli, yaitu produsen akan mengembangkan teknologi baru dan tingkat kepuasan pada konsumen. Adapun kekurangan dari persaingan pasar ini, produsen tidak memiliki daya saing, lambat laun akan sulit dimasuki produsen lain karena tertinggalnya perkembangan teknologi mereka terhadap kebiasaan pasar. Selanjutnya, contoh dari pasar oligopoli adalah pasar oligopoli dalam bentuk jasa di Indonesia, yaitu pada perusahaan yang ada pada industri jasa penerbangan. Terdapat maskapai Garuda, Merpati, Lion Air, Adam Air, dan sebagainya. Pada industri ini, jasa penerbangan yang terjadi saat ini, para oligopoli cenderung bersaing dalam harga. Saat ini, dalam dilihat bagaimana ramainya perang tarif antar maskapai penerbangan. Untuk membedakan produk satu perusahaan dengan perusahaan lain, sering para oligopolis menerapkan strategi untuk menarik konsumen dengan membuat model serta memberikan merek tertentu pada produk yang dijual agar terkesan untuk konsumen. Konsumen yang sudah terikat pada produk ini akan sulit berpindah ke produk lain. Kesimpulan, pasar oligopoli merupakan pasar persaingan tidak sempurna, namun persaingannya sangat ketat. Karena pihak produsen melancarkan tips dan triknya untuk menjaga konsumen agar tetap bertahan dengan cara memainkan harga produk di pasaran. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.